Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa atimmul hajja wal umrata lillah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khabari Muslim ahajjuna hada li amina am lil abad qala la bal lil abad amma ba'd. Fadilatul muhtaramin al-alim al-ulama syekh masyayikhana, sahabat offline maupun online rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, syukurillah Allah berikan kesehatan zahiran wa batinan sehingga kita bisa mengkaji kitabullah wa kitaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyariati para ulama. Mudah-mudahan berkah manfaat selalu menyertai kita. Amin. Keduanya salawat ma'asalam terlimpah curahkan ke junjungan alam khatimul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahimakumullah, kita bahas tentang babul haji. Insyaallah kita punya planning, punya niat untuk pergi ke tanah suci Mekah Mukarramah. Dan hukum haji ulama sepakat ittifaq wajib. Dasarnya surat Al-Baqarah juz 2 ayat 196. Bunyinya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah hanya untuk Allah. Kita bahas apa itu haji. Wa huwa lugatan, secara bahasa al-qasdu, yaitu penyengajaan atau sengaja. Wa syar'an, dan secara syariat qasdul ka'bati lin nusuki, yaitu menyengaja ke tanah suci Mekah Ka'bah untuk ibadah. Kami ulang, menyengaja ke Ka'bah untuk beribadah. Dan hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Bila tidak mampu, maka tidak dibebankan. Dasar ayat juga terkandung walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib untuk Allah bagi manusia untuk pergi haji ke tanah suci Mekah Mukarramah man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Dan dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijju qabla an tahujju. Hajilah kalian sebelum kalian itu dihajikan. Maksudnya selama kita mampu, dana juga ada, badan sehat, dan aman di perjalanan, hajilah sebelum nanti kita tidak mampu untuk berhaji. Tetap berkewajiban untuk haji, hanya saja kita nggak mampu badan. Maka kita harus mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikan kita. Sebelum itu terjadi, kalau mampu, siap-siap laksanakan perintah Allah. Waruya anna adama, dasar dari hadis sangat banyak. Sesungguhnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam lamma hajja, ketika berhaji, qala lahu Jibrilu, malaikat Jibril berkata, innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadal baiti. Wahai Adam, sesungguhnya para malaikat itu tawaf di Ka'bah
bisa bisab'ati alafi sanatin, sebanyak 7.000 tahun. Bayangkan. Wa qala sahibu ta'jiz, menurut syekh yang mengarang kitab ta'jiz, inna awwala man hajja Adamu, sesungguhnya pertama kali yang haji di tanah suci Mekah Mukarramah itu adalah Nabiuna Adam alaihi salatu wassalam. Wa innahu hajja arba'ina sanah, haji sampai 40 tahun. Minal hindi masyian, dari dulu, zaman dulu haji itu jalan kaki. Nabi Adam dari India menuju ke tanah suci Mekah jalan kaki. Beliau mampu. Ada yang mengatakan dalam hadis, wakila ma min nabin illa wa hajjahu. Tidak ada nabi kecuali semuanya itu haji, melaksanakan kewajiban haji. Wa qala Abu Ishaq, dan Abu Ishaq berkata, lam yab'asallahu nabiyyan ba'da Ibrahim illa waqad hajja al-baita. Allah tidak mengutus nabi setelah Nabiuna Ibrahim alaihi salatu wassalam kecuali para nabi itu haji. Jadi diwajibkan semasa Nabi Ibrahim ke bawah sampai Nabi Muhammad SAW, dan diwajibkan kepada umatnya. Ada yang mengatakan ini yang paling asoh, anna sahiha annahu lam yazid illa ala hadhil ummat. Yang paling sahih pendapat hadis yang dipakai, Allah tidak mewajibkan kecuali atas umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dan diwajibkan pada furido fi sanatil khamisah minal hijrah, tahun kelima hijrah baru diwajibkan. Hadha huwa al-masyhur, itu yang terkenal. Wala yajib bihadha syar'i illa maratan wahidah, hanya satu kali seumur hidup haji. Kewajiban setelah itu sunnah, lagi sunnah. Kata Syekhuna Syekh Maksum, beliau pernah berfatwa, kalau kamu punya biaya, sudah pergi haji, lebih baik biaya yang kamu ingin pergi 2 kali ke tanah suci Mekah untuk bangun pesantren, atau untuk bangun masjid, atau yang bermanfaat kepada yang lain. Masya Allah. Beliau pernah berfatwa seperti itu. Mudah-mudahan Allahumma rahamhu, Allah angkat derajat beliau. Beliau adalah syekhuna. Karena ilmu beliau, kami dapat membaca kitab-kitab ini. Masya Allah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya li khabari Muslim, ahajjuna hadha li amina amlil abad. Apakah haji kami ya Rasulullah ini untuk setiap tahun atau untuk sekali seumur hidup? Qala, jawab Nabi Muhammad SAW, la balil abad. Tidak, hanya seumur hidup 1 kali. Adapun wa amma hadisu al-Baihaqi, hadisnya yang diriwayatkan oleh Baihaqi, al-amiru bil haji fi kulli sanati amin wamin, perintah haji setiap 5 tahun sekali, itu bentuknya sunnah. Pasti ada pengecualian ya. Kalau memang udah haji, setelah itu punya nazar mau haji lagi, maka status haji yang kedua hukumnya wajib. Jangan suka nazar, jangan suka berjanji akan melakukan sesuatu yang sunnah. Nanti hukum sunnah akan menjadi wajib. Juga dikuatkan lagi banyak hadis, man hajjah hajjatan adda fardohu. Barang siapa yang haji 1 kali, Allah akan memberikan sesuatu keistimewaan. Maka dia sudah melaksanakan fardunya haji.
Wa man hajja saniyatan, barang siapa yang haji 2 kali, dayana rabbah, seakan-akan dia menghutangi Allah. Bukan berarti Allah itu butuh haji kalian, enggak, kita yang butuh Allah. Kok seperti ini? Maksudnya Allah menjanjikan akan diberikan nikmat yang tiada tara, kenikmatan yang tidak terbatas. Wallahu a'lam. Seakan-akan di sini kata-katanya dayana rabbah, menghutangi Allah. Wa man hajja salisatan, barang siapa yang haji 3 kali, harramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar, maka Allah haramkan rambutnya dan kulitnya atas api neraka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji itu happy, yang mau bertanya silahkan bertanya tentang masalah haji. Kita bahannya simple aja, singkat padat. Oke, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana hukum umroh? Nah ini yang berpendapat, mungkin yang nggak sesuai, jangan merasa marah ya, karena pendapat ini sama-sama sohehnya. Umroh ada yang mengatakan wajib, dasarnya wa'atimul hajja wal umroh, sempurnakan haji dan umroh, ini dasarnya wajib. Ada yang mengatakan sunnah karena kita bukan memandang satu dari keterangan. Ada hadis-hadis, beberapa hadis kita padukan sehingga muncullah hadis ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, diriwayatkan dari Jabir, su'ila Nabi SAW anil umroh, awajibatun hiya, ketika ditanya apakah umrah itu wajib, qala lah, tidak wajib umrah itu. Wa ayat tamara khairun, kalau kamu umrah itu lebih baik, bagus. Tapi ingat, jangan mewajibkan ya. Walaupun ada yang berpendapat wajib untuk dirimu sendiri. Kalau kita ingin memberikan hukum kepada orang lain, berikan hukum semudah mungkin. Tapi kalau untuk diri kita, untuk ihtiyatannya, menghati-hati, berikan menurut standar kemampuan kita. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah syarat wajib haji dan umroh. Wa syaraitu wujubul haji wal umroh sab'atun, ada 7. Yang pertama al-Islam, Islam. Harus Islam. Orang kafir nggak wajib. Orang murtad juga nggak wajib. Hanya saja ketika dia murtad, waktu dia Islam mampu nggak haji, setelah itu murtad, masuk Islam dalam keadaan fakir, maka hukum hajinya wajib dan harus diqadha. Kenapa? Karena dia seenaknya aja, mampu haji nggak mau haji. Jamaah juga sama, kalau mampu haji, hajilah. Jangan sampai kita undur urusan ini urusan itu, padahal nggak terlalu penting. Kita utamakan haji yang hubungannya dengan Allah, kita abaikan. Kamu milih mana? Milih Allah atau milih kepentingan pribadimu yang tidak bermanfaat? Islam yang pertama. Yang kedua adalah balik. Kalau nggak balik, tapi sudah mumayyiz, apakah nggak sah hajinya? Tetap sah. Tapi kewajibannya tetap balik. Andai kata belum balik, dia sudah haji, maka ketika sudah dewasa balik, wajib baginya untuk haji ulang. Jelas? Apakah ada dasarnya? Ya ada. Masa nggak ada dasarnya? Kita ngomong itu nggak sembarangan. Ya santai. Yang ketiga adalah wal aklu, berakal. Orang gila nggak wajib. Misalnya kalau dia sehat, mampu haji nggak haji, setelah itu gila. Setelah gila, dia kan nggak punya apa-apa. Namanya gila kan nggak kerja. Sehat. Apakah dia wajib haji? Wajib. Kalau orang Jawa bilang sembrono, enak wedeli dewi. Yang keempat adalah wal huriyatu, merdeka. Untuk budak nggak wajib. Andai kata dia haji,
di waktu dia jadi budak, maka merdekanya juga wajib haji ulang. Kenapa tidak wajib? Karena haji itu adalah bagi orang yang merdeka. Budak dia punya tanggung jawab untuk sayyidnya. Kalau sayyidnya nggak mengizinkan, ya nggak wajib. Kalau sayyidnya memberikan wewenang, silahkan kamu haji, ini ongkosnya. Silahkan, nggak apa-apa. Hanya saja ketika merdeka wajib ulang kembali. Yang kelima adalah al-istita'atu, mampu. Mampu di sini ada dua ya. Keterangan di dalam kitab Iqna dibuka 216. Yang pernah mampu adalah wujudu zadi, ada bekal. Bekal ini kita harus garis bawahin. Jangan sampai bekal kita hutang-hutangin kemana-mana sampai jual tanah, jual rumah, anak istri tidak diperhatikan. Itu bukan istita'ah, itu bukan mampu, itu dimampu-mampuin, nggak mampu tapi dimampuin. Bahkan bisa haram ketika melantarkan anak istri. Ya. Wujudu zadi, dhahaban wa iyaban, berangkat pulang sudah terhandle semuanya. Anak istri sudah dikasih nafkah, pakaian rumah aman. Hutang tidak ada. Andai kata dia kelihatannya kaya, tapi hutangnya banyak, hartanya dijual untuk membayar hutang, nggak lunas, nggak bisa nutupin, ya nggak wajib haji. Hutang itu lebih diutamakan daripada haji, hakul adami. Ya. Yang kedua termasuk istita'ah, mampu, ar-rahalati. Wujud ar-rahalati, adanya kendaraan. Ingat, kendaraan ini hukumnya wajib ketika sudah perjalanan mencapai 2 rohilah, 2 marhalah, 2 pos. Satu posnya itu berapa? 44,790. Dikalilah 2 sama dengan 89,580 meter. Saya ulang, 89.580 meter. Itu baru dia wajib memakai kendaraan. Kalau orang Indonesia kan bilangnya 85 kilometer, 85 kilometer, bukan 89 atau 90 kilometer. Ini hanya perkiraan kok. Apakah ada orang sampai mengukur pakai meteran? 1 mil misalnya ada 1000 meter, kita ukur sampai 80 kilometer. Apakah ada? Kan nggak ada, hanya perkiraan saja. Ada yang berpendapat 85 kilometer, 2 pos atau 2 marhalah. Ada yang berpendapat 89, ada yang berpendapat 90. Kalau saya lebih condong ke 85. Atau lebih, itu wajib pakai kendaraan. Tapi kalau kurang dari 2 marhalah, kurang dari 85 kilometer, wajib pergi haji walaupun jalan kaki. Saya bacain ya dasarnya ya. Ini jelas nih. Khurujan min khilafi man aujabahu wa man bainahu wa bain makkatah wa man bainahu wa bain makkatah dunal marhalataini, di antaranya dan di antara Mekah penduduk misalnya Indonesia ke tanah suci Mekah, kalau itu sudah ada yang dekat dengan Mekah belum mencapai 80 km, 85 km, maka wajib baginya untuk jalan kaki. Wa huwa qawiyun 'alal masyi yalzamu al-hajju, dia wajib pergi haji dengan jalan kaki, kecuali kalau dia masyaqqat, terlalu tua, lanjut usia, nggak mampu haji, maka boleh dihajikan. Ingat, yang mau hajiin seseorang, dia syaratnya harus haji terlebih dahulu ya. Kalau belum haji nggak boleh haji, gajiin orang lain. Oke, ada yang tanyakan? Masya Allah. Selanjutnya syarat yang keenam,
Takhliyatut thoriqi, amannya jalan. Jadi perjalanan itu nggak ada kendala sama sekali. Andai kata di perjalanan ada peperangan, atau mungkin sekarang terkenal dengan COVID-19, dia takut sehingga tidak berani menerbangkan pesawat, terkungkung di situ. Apakah wajib? Ya tidak wajib. Syarat yang keenam adalah takhliyatut thoriq, amannya jalan. Walau dhonnan, walaupun itu hanya penyangka. Kalau ada begal atau ada hewan buas di tengah perjalanan, kalau zaman dulu pakai kuda, kalau sekarang pakai kendaraan yang namanya pesawat, nggak ada masalah. Dulu pakai kuda, ancamannya lebih besar. Nah, bagaimana? Atau dulu pakai kapal sampai berbulan-bulan, 1 tahun baru ke tanah air, pulang maksudnya. Wajib nggak? Ya kalau terancam ya nggak wajib. Ya, insya Allah. Yang ketujuh, yang terakhir, imkanus sayri ila Makkah, yaitu mampu perjalanan atau memungkinkan perjalanannya. Maksudnya bagaimana? Ila Makkah biayaku qad baqa minal waqti ma yumkinu minas sayri al-mu'tadil ada'in nusuk wa al-mu'tamad. Ada yang mengatakan imkanus sayri itu harus ada kawan. Wala buddha min wujudi rafaqatin yakhruju ma'ahum fil waqti. Harus ada kawan yang menemani ke tanah suci Mekah Mukarramah. Karena kalau sendirian itu ya terancam. Ini satu pendapat. Kalau memang dia kalau berjamaah itu aman. Tapi kalau sendirian dijamin aman, ya tetap wajib walaupun 1 orang, ya. Dan status untuk istri bagaimana? Status untuk istri. Apakah dia wajib? Ingat, kalau istri harus ada suami atau mahram yang mendampinginya. Kalau nggak ada, nggak boleh. Atau orang yang siqah, yang dapat dipercaya. Nih hadisnya nih. Li khobaris sahihaini. La tusafir al-mar'atu yaumaini illa ma'aha zaujuha au mahramun. Tidak boleh seorang wanita pergi atau musafir 2 hari kecuali kalau bersama dengan suami atau mahramnya, bisa kakak, bisa adiknya atau ayahnya dan sebagainya. Ya, kalau sendirian nggak boleh. Oke, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, saya akhir ini. Nggak usah terlalu panjang-panjang ngaji, yang penting kita paham. Closing dulu ya. Kita ambil intinya, yaitu syarat wajib haji dan umroh ada 7. Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu, serta amannya jalan. Yang ke-7 memungkinkan perjalanan tersebut. Oke, mohon maaf ketika kesalahan, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.